Kami dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah. Di sini kami akan mencoba memaparkan materi tentang pengawasan dalam pembiayaan dengan prinsip gadai atau RAN. Dari segi pengertian RAN adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya tersebut, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Secara sederhananya, RAN adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Ada rukun dan syarat sahnya perjanjian RAN. Untuk rukunnya sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ijab kabul atau sigot. Yang kedua ada orang yang bertransaksi atau akid. Yang ketiga adanya barang yang dijaminkan. Yang keempat ada marhun bih atau utang. Untuk syaratnya sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama RAN, yaitu rahin dan murtahin. Kedua-duanya harus dewasa, berakal sehat, dan atas keinginan sendiri. Barang yang akan dijaminkan oleh rahin harus bisa diserah terimakan, bermanfaat, milik rahin, jelas, tidak bersatu dengan harta orang lain, dikuasai oleh rahin, harta yang tetap dan dapat dipindahkan. Menurut para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, syarat utang yang dapat dijadikan alas RAN adalah berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan, utang harus lazim pada waktu akad, dan utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin. Terdapat dasar hukum pada pegadaian syariah, diantaranya Al-Quran, hadis, ijma, dan fatwa DSN MUI. Salah satu dasar hukum pegadaian syariah terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang. Adapun akibat-akibat yang ditimbulkan oleh hukum RAN, yaitu adanya hubungan antara utang dengan barang yang digadaikan, hak untuk menahan barang yang digadaikan, menjaga barang yang digadaikan, pembiayaan atas barang yang digadaikan, mengambil manfaat terhadap barang yang digadaikan, tasarruf atau tindakan hukum terhadap RAN, dan tanggung jawab di dalam RAN. Selanjutnya, manfaat di dalam RAN. Pertama, menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank. Kedua, memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika peminjam ingkar janji karena ada barang jaminan atau marhun yang dipegang oleh bank. Selanjutnya, jika RAN diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah tentu barang akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Adapun hikmah yang disyariatkan qard menurut pandangan Islam, dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman, atau juga yang bisa disebut dengan muqtarid. Qard dapat membantu mereka yang membutuhkan ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup seperti kebutuhan biaya untuk makannya. Kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara waktu dapat teratasi. Dilihat dari sisi pemberi pinjaman atau muqrid, qard ini dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong, menghaluskan perasaan kita sehingga kita dapat peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara kita, teman, ataupun tetangga kita sekalipun. Aplikasi dan
problematika yang terdapat di dalam RAN. Kontak RAN dalam perbankan ada dua. Yang pertama, dipakai sebagai produk pelengkap, maksudnya sebagai perjanjian akad tambahan yang terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Yang kedua, sebagai produk tersendiri. Di beberapa negara Islam, termasuk di antaranya Malaysia, akad RAN telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, di dalam akad RAN ini nasabah tidak dikenakan bunga sedikit pun. Yang dipungut dari nasabah hanyalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Untuk risiko yang terdapat di dalam RAN ini adalah risiko tidak terbayarnya utang nasabah atau poin prestasi dan risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Di sini juga terdapat perbedaan antara gadai konvensional dengan gadai syariah. Perbedaan yang sangat mencolok terdapat pada bagian transaksinya, di mana gadai konvensional melakukan transaksi peminjaman uang dengan disertai dengan bunga. Sedangkan gadai syariah mereka melakukan transaksinya tanpa disertai dengan bunga. Kedudukan RAN dalam sistematika hukum jaminan nasional adalah sebagai salah satu subsistem yang mengatur tentang lembaga jaminan benda bergerak. Adapun sebab-sebab berakhirnya akad gadai, di sini ada beberapa. Yang pertama itu diserahkan barangnya yang digadaikan kepada pemiliknya. Yang kedua, hutang telah dilunasi seluruhnya. Yang ketiga, penjualan secara paksa. Yang keempat, hutang telah dibebaskan oleh murtahin dengan berbagai macam cara, dengan cara hiwalah atau pemindahan hutang kepada pihak lain. Yang kelima, ada gadai telah difasak atau dibatalkan oleh pihak murtahin walaupun tanpa persetujuan rahin. Apabila pembatalan tersebut dari pihak rahin, maka gadai tersebut tetap berlaku dan tidak batal. Yang keenam, rusaknya benda yang digadaikan. Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat dihapuskan karena rusaknya barang yang digadaikan. Dan sebab yang terakhir adalah tindakan tasarruf terhadap barang yang digadaikan dengan disewakan, hibah atau sedekah apabila rahin dan murtahin menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual barang yang digadaikan kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak, maka akad gadai menjadi berakhir atau batal. Ini terdapat poin-poin penting dalam pemeriksaan gadai. Yang pertama itu, dalam penetapan biaya atas jasa RAN tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya pinjaman yang diberikan oleh bank. Dalam kegiatan penaksiran barang gadai dan pelelangan barang gadai, apabila terjadi gagal bayar dari nasabah, telah sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi asas transparansi dan keadilan. Poin selanjutnya, memastikan bahwa RAN telah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN MUI yang berlaku. Meneliti apakah dalam penetapan biaya transaksi RAN tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya pinjaman diberikan oleh bank. Poin selanjutnya, meneliti apakah para pihak yang melakukan akad RAN telah memenuhi syarat dan rukun RAN. Dan poin yang terakhir, meneliti kegiatan penaksiran barang gadai dan pelelangan barang gadai. Apabila terjadi gagal bayar dari nasabah, maka akan diselesaikan dengan prinsip syariah dan memenuhi asas transparansi dan keadilan. Sekian pemaparan materi dari kami tentang pengawasan pembiayaan dengan prinsip gadai atau RAN. Terima kasih telah menonton. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jauh.